السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Ini khusus hal yang tidak ada manfaatnya. Adapun ada manfaatnya, kita ikut-ikutan nggak masalah. Hampir semua teknologi kita ikut-ikutan. Ikut-ikutan Jepang, ikut-ikutan Eropa, ikut-ikutan Amerika, Cina, dan seterusnya. Orang-orang kafir. Bolehkah? Boleh. Ada manfaatnya. Yang tidak boleh, sekali lagi, yang tidak ada manfaatnya. Apa? Banyak. Insyaallah antum tahu pakai dasi itu manfaatnya apa? Pakai baju toga itu manfaatnya apa? Ulang tahun, bersulang, hormat bendera, bendera setengah tiang, dan seterusnya, manfaatnya apa? Seorang profesor, doktor, cerdas, insya Allah nggak bisa jawab. Manfaat dari dasi, baju toga, bersulang, ulang tahun, nyalain lilin, dimatiin, ditiup lagi, hormat bendera, bendera setengah tiang, dan lain-lain. Nggak ada yang bisa jawab. Apa manfaatnya? Beda dengan motor, mobil, kereta, pesawat. Anak SMP juga bisa jawab manfaatnya apa. Ya. Nah, maka jangan sia-siakan akal kita. Udah tahu nggak ada manfaatnya, tapi masih juga dilakukan. Ya. Kalau pakai jas, pakai jaket, pakai mantel, insya Allah kita tahu manfaatnya. Anget ya. Kalau sedang dingin. Nah, kalau dasi apa manfaatnya? Kita tidak bisa menemukan manfaatnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik itu pakaian atau perbuatan. Perbuatan seperti ada orang besar datang, kita berdiri. Ada ketua kita, ada pembesar kita, kita datang lalu kita berdiri. Ini manfaatnya apa buat dia, apa manfaatnya buat kita? Tidak ada. Kecuali kalau ada manfaatnya. Ini Pak Ketua mau datang. Kita bikin makanan kesukaan beliau. Nah, ini ada manfaatnya, boleh. Ya. Kita pijitin beliau kalau capek. Nah, ini ada manfaatnya. Tapi mari kita semua berdiri, nggak ada manfaatnya. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, jatuhnya apa? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya tapi dilakukan, jatuhnya apa? Ibadah maut, ya kan? Manfaat menunjuk dengan jari, manfaat salam ke kanan, salam ke kiri, manfaat tawaruk, iftiros, ik'a, melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i. Adakah? Nggak ada. Nggak ada. Memang ibadah mahdoh itu nggak ada manfaatnya. Manfaatnya nanti di akhirat. Nah, ini ada sesuatu yang semua orang
beliau yakin itu bukan ibadah mahdhah, tapi kok nggak ada manfaatnya. Gitu. Harusnya ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, maka haram kita lakukan. Kecuali ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sedikit tentang tasyabbuh. Beliau mensyarahkan ucapan Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, ikut-ikutan satu kaum, maka dia terancam termasuk kaum tersebut. Tidak boleh, haram. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Muhammad bin Thahir. Beliau tulab waktu itu, akhirnya menjadi seorang ulama. Saya bacakan kisahnya. Muhammad bin Thahir rahimahullah. Dakhaltu Baghdad. Aku masuk kota Baghdad. Baghdad hari itu sekarang tinggal kenangan. Ya. Ada apa waktu itu di Baghdad? Ulama-ulama besar. Yang sekarang hampir-hampir tidak ada. Maksudnya ulama Ahlus Sunnah. Ulama Ahlus Sunnah. Dakhaltu Baghdad. Aku masuk Baghdad fi rahlati tsaniyah. Di kali kedua. Jadi dulu pernah, sekarang diulang lagi. Muhammad bin Thahir. Faqasadtu asy-syaikh. Aku ke Baghdad yang kedua kali dengan maksud menjumpai Syekh Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad As-Sukkari. Ini bukan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, bukan ya. Abdullah bin Ahmad As-Sukkari. Ini untuk membedakan. Karena kalau disebut Abdullah bin Ahmad, dikira Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Li'aqra'a alaihi ahadits, untuk membacakan hadis-hadis di hadapan beliau. Biasa hari itu para tulab membacakan hadis di hadapan syekhnya. Ya. Nanti yang salah dikoreksi, yang perlu penjelasan dijelaskan. Dan ketika ini marak pelajaran itu seperti itu. Baca hadis, dengeri, baca hadis. Ketika itu marak, apa yang terjadi? Kaum muslimin dalam keadaan jaya, menang, kaya raya. Ya. Ketika para pelajar sibuk dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Tidak sibuk dengan keadaan politik bagaimana, pemerintahan kita bagaimana, kondisi ekonomi negeri kita bagaimana, enggak. Mereka enggak ada yang tertarik dengan hal-hal seperti ini. Sebagaimana antum saksikan. Kalau antum tahu bahasa Arab, antum saksikan pelajaran yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Asyik dengan sabda-sabda Nabi. Asyik dengan qala Allah wa qala Rasul, membahas tentang fikih. Enggak ada membahas gimana Raja Salman, gimana MBS, gimana ada begini-begini, enggak ada. Enggak ada. Bagaimana keadaan kaum muslimin ketika para pelajarnya sibuk dengan Al-Quran dan Sunnah? Aman, tenang, sejahtera, kaya raya. Nah, sekarang bandingkan negeri ketika para pelajarnya di masjid-masjid sibuk membahas tentang politik, sibuk membahas tentang keadaan ekonomi, sibuk membahas bagaimana tentang pemerintahan, siasat syariah, disebut menteri anu, gubernur anu, presiden fulan, begini begitu. Keadaannya bagaimana?
semakin terpuruk, semakin miskin, semakin terperosok. Itu dari dulu. Ya. Maka para ulama menasihati para pelajar, para tulab, sibukkan diri kalian dengan qala Allah wa qala Rasul. Bahaslah tauhid, bahaslah akidah, bahaslah tentang siasah yang syariah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bukan siasah syariahnya orang-orang hizbiyin haroki. Agar apa? Agar Allah ridho. Agar Allah ridho. Allah tidak ridho kalau para pelajar, rakyat secara umum menjelek-jelekkan penguasa. Allah tidak ridho. Nah, ketika Allah tidak ridho, Allah berikan kemiskinan, keterpurukan, keterbelakangan. Ya. Belum pernah satu negeri Islam menjadi maju, jaya, hebat, kuat gara-gara diawali oleh rakyatnya melek politik, ikut-ikutan politik. Ya. Jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang sunnah adalah hadiah. Hadiah dari Allah untuk siapa? Untuk rakyat yang juga amanah, jujur, sunnah, bertauhid. Gitu. Bukan hadiah dari Allah kepada rakyat yang mencaci maki penguasa, yang mengkritik penguasa, yang hobi sekali membahas masalah politik, ekonomi, keadaan carut marut negeri kita, lalu lupa Allah berada di mana, lalu lupa dengan apa Allah menciptakan Adam, lupa atau pura-pura lupa apa yang Allah lakukan setiap sepertiga malam. Tidak bisa membedakan mana riba qardi, mana riba fadli. Bahkan tidak bisa membedakan dan tidak mau belajar seperti apa darah haid dan seperti apa darah istihadah. Mereka menganggap ini ilmu yang pinggiran, tidak tertarik. Padahal seorang wanita kalau dia tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, dosa besar. Darah haid haram salat, darah istihadah wajib salat. Nah, kalau dia tidak bisa membedakan bagaimana? Ini dianggap kecil. Malah penghinaan besar dari orang-orang hizbiyin, harokiyin terhadap Syekh Utsaimin, terhadap Syekh bin Bas. Apa penghinaannya? Ya, ulama-ulama haid membahas tentang haid. Jadi seolah pembahasan tentang haid itu pembahasan yang aib. Padahal tahu sendiri salah seorang sahabiah yang terus mengeluarkan darah istihadah, kata Nabi, mandilah dan sholatlah, dan jangan pedulikan walaupun darahmu menetes. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana ilmu tentang darah haid direndahkan, lalu disanjung-sanjung ilmu, menjelek-jelekkan penguasa, membahas tentang ekonomi, tentang politik. Ya. Sementara nggak ada gunanya, tambah pusing kita kalau membahas si ini korupsi, si ini cula, si ini begini. Kita akan tenang, bertambah ilmu kalau kita bahas qala Allah wa qala Rasul. Ya. Nah, sebagaimana Muhammad bin Thohir, wa kana minal munkirina ala hadhihi ta'ifah. Muhammad bin Thohir datang kepada Syekh siapa tadi? Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sukkari di Baghdad untuk membacakan hadis-hadis. Wa kana minal munkirina ala hadhihi ta'ifah. Ini ucapan Muhammad bin Thohir, si tulab ini.
dan beliau termasuk orang-orang yang mengingkari kelompok itu. Kelompok apa? Kelompok Sufi. Ini kan masih meneruskan tentang Sufi, ya, kesesatan Sufi. Fa'akhadtu fil qira'ah, maka mulailah aku membaca hadis, disimak, dan ini nikmat, sangat nikmat. Faqala ayyuhas syekh, Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sukari berkata, wahai syekh, ya. Walaupun murid, ya, mungkin karena baru datang atau bagaimana, mungkin tidak terlalu kecil, dipanggil syekh, ayyuhas syekh, ya. Karena syekh ini orang tua, bisa saja tua ilmunya, bisa juga tua umurnya. Innaka law kunta min haula'il juhalis sufiyyati, seandainya engkau termasuk orang-orang sufi yang bodoh itu, seandainya, ya, la'adartuka, aku beri udur. Maksudnya aku tidak membencimu, aku tidak mengusirmu. Anta rajulun min ahli ilm, engkau termasuk orang yang ahli ilm. Tashtagilu bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menyibukkan diri dengan hadis-hadis Nabi. Jadi walaupun engkau bagian dari sufi-sufi yang jahil itu, wa tas'a fi talabihi, karena engkau berusaha untuk mencari hadis-hadis Nabi. Kalau hari ini kan nggak perlu dicari, ya. Semenjak wafatnya Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, udah nggak dicari lagi. Sudah di depan mata kita. Itu pun kita malas-malasan. Dulu cari. Sebelum Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi lahir, kita masih kecil, orang nyari ke Baghdad, ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, bahkan mendengar si fulan tahu satu sabda Nabi, dikejar dengan berkendara berhari-hari. Itu dulu, untuk mencari sabda Nabi, artinya betul-betul dari sumbernya. Dari siapa? Dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi SAW. Ditulis. Luar biasa hari itu, perjuangan mencari ilmu. Hari ini di depan mata kita, bahkan di saku baju kita, ya, saku baju kita ini muat nggak kutubus sittah sekarang? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, muat nggak di sini? Muat, lebih, ya. Ditambah Musnad Ahmad, Musnad Abdul, ada di sini. Kita buka begitu mudahnya. Malah yang dibuka yang joget-joget, ya, yang apa itu nggak jelas, TikTok, ya. Inilah betapa dolimnya kita, betapa rusaknya kita, betapa jauhnya keadaan kita dari ulama-ulama dulu. Maka luar biasa keberkahan Allah, berikan keberkahan yang luar biasa, ya. Karena usaha yang luar biasa, Allah berikan hasil yang luar biasa, ya. Wa tas'a fi talabihi, engkau betul-betul berusaha untuk mencari hadis, engkau sibuk dengan hadis. Maka seandainya engkau termasuk sufi yang jahil itu, aku kasih udzur, aku tidak membencimu. Kaget ini, Muhammad bin Thohir kaget, kok ngomong begitu? Kok ngomong begitu? Emang saya ada potongan sufi? Gitu maksudnya, ya. Apakah ada potongan diri saya sufi? Ya. Maka Muhammad bin Thohir ini balik bertanya, ayyuhas syekh wa ayyu syai'in ankarta alaihi, wahai syekh, wahai guru, apa yang engkau ingkari pada diriku?
sehingga engkau mengucapkan kalimat itu. Yang engkau ingkari, yang tidak beres pada diriku itu apa? Hatta andura, nanti aku lihat, fa in kana lahu aslun fi syari'ati lazimtuhu. Sebutkan saja kalau memang misalnya itu ada asal usulnya dari syariat, aku teruskan. Wa illam yakun lahu aslun fi syari'ati taraktuhu. Kalau ternyata memang tidak ada asal usulnya dari syariat, aku tinggalkan. Tolong disebut apa? Kok Anda mengucapkan kalimat seperti itu? Apa yang salah pada diriku? Waqal, lalu gurunya ini Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sukari mengatakan, ma hadhihi syawazik, ini syawazik yang engkau pakai. Agak sulit menerjemahkan syawazik, mungkin hari ini sudah tidak ada ya. Jadi pakaian tertentu, yang pakaian itu menunjukkan ciri khas orang-orang sufi ya, ada tambalan-tambalan ya. Jadi ulama ini Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Asy-Syukari ini tidak kemudian langsung husnudzon ya. Ini orang yang berilmu ya, tahu kapan husnudzon, kapan suudzon. Mungkin karena memang nggak punya pakaian lain gitu. Jadi pakaian tambalan lah. Apa ini syawazik yang engkau pakai? Dan betul Muhammad bin Thahir tidak menjawab, aku hanya punya ini, aku terpaksa tambal karena memang sobek. Enggak. Dijawab oleh Muhammad bin Thahir, ayyuhas syekh, hadhihi Asma bintu Abi Bakar. Bawa dalil. Muhammad bin Thahir bawa dalil. Alhamdulillah bawa dalil. Supaya apa? Supaya dia tahu ternyata itu syubhat. Jadi Muhammad bin Thahir membela pendapatnya, perbuatannya, bahwa memakai pakaian syawazik itu sebuah perbuatan mulia, itu ada dalilnya dari Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, istrinya siapa? Zubair bin Awwam, ibu dari orang yang disalib, dibunuh dengan cara disalib oleh Hajjaj bin Yusuf, Abdullah bin Zubair. Setelah Abdullah bin Zubair merombak Ka'bah persis seperti keinginan Nabi, cita-cita Nabi SAW. Ini ibunya Asma, dan Asma ikut menyaksikan. Luar biasa. Ketika yang lain berlarian meninggalkan Abdullah bin Zubair, Asma seorang diri sebagai ibu menemani anaknya Abdullah bin Zubair sampai istilah kita titik darah penghabisan, sampai mati. Asma menyaksikan. Nah, di sini Asma meriwayatkan, kata Muhammad bin Thahir, tukhbiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lahu jubbatun makfufatul jayb. Asma menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai jubbah, di mana jubbah itu ada kumain, ada tambalan, ada farjain, ada yang bolong lalu ditambal dengan dibaj, akhirnya menjadi tebal. Akhirnya ya ditambalkan menjadi tebal ya, dibaj. Bro, tidak ada asal usulnya, dan memang betul. Disinilah luar biasa kita butuh para ulama, karena ulama tahu apa yang sesungguhnya terjadi dari asbabul wurud itu.
wa innama waqa'al inkaru li anna hadhihi syawazik laisat min jinsis sawb. Pengingkaran ini karena apa? Karena syawazik itu bukan jenis pakaian, gitu ya. Jadi seperti dasi tadi, ada orang yang berani mengatakan bahwa dasi itu pakaian. Tentu tidak. Pakaian adalah baju, gamis, kemeja, celana panjang, sarung. Nah, itu pakaian. Ya, maka dasi disebut pakaian, ya nggak bisa, nggak menutup aurat. Aurat sudah tertutup kan, gitu. Maka mengatakan, ya apa salahnya pakai dasi? Orang sama-sama pakaian, tidak bisa. Terlalu mengada-ada. Ya. Sama dengan orang yang mengatakan kalau rokok dikatakan bahaya, haram, lebih bahaya lagi apa? Kolesterol. Lebih bahaya lagi gula. Lebih bahaya lagi jeruan kambing. Ya. Berarti mestinya haram dong. Adakah ulama yang mengharamkan kolesterol, jeruan kambing, gula, karbo? Kok nggak ada? Mestinya haram. Ya. Jawabannya mudah. Apa? Hah? Makanan. Makan. Kolesterol, jeruan kambing, gula. Makanan bukan? Makanan bukan? Iya makanan. Namanya makanan, hukum asalnya halal apa haram? Hah? Hukum asal semua makanan halal apa haram? Ya halal. Rokok makanan bukan? Nah, iya, mudah ya. Kalau rokok itu makanan, ya ada orang ngunyah-ngunyah rokok makanan, gitu. Ya mungkin, ya. Hukum asalnya ya kan ini kias ma'al farik. Kias ma'al farik. Ya. Siapa yang pertama kali bikin kias ma'al farik? Bikin kias tapi farik. Kias tapi nggak tepat. Kias tapi salah. Siapa yang pertama kali? Iblis. Iblis adalah makhluk pertama yang membuat kias ma'al farik. Ya. Ketika ditanya kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, dia bikin kias. Tapi kias ma'al farik, kias yang nggak benar, kias batin, dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Masuk api disuruh tunduk sujud kepada tanah. Akal siapa? Dalil dari mana? Wahyu mana? Bahwa api harus lebih mulia dari tanah. Ini kan butuh dalil. Sangat butuh dalil. Gitu ya. Maka hati-hati dengan kias. Hati-hati dengan kias. Para ulama mengatakan bahwa kias itu mirip-mirip makan bangkai. Kias itu mirip-mirip makan bangkai. Apa? Makan bangkai bolehkah? Boleh kalau darurat. Boleh kalau terpaksa. Maka jangan mudah-mudah mengkias. Ya. Carilah dalil dulu. Al-Quran, Sunnah, qala Allah, qala Rasul, cari. Kalau sudah tidak ada, sementara ini butuh jawaban, perlu jawaban segera, bisa dengan kias. Bahkan ada ulama ya, yang saking hati-hatinya, mungkin ini pun juga kurang tepat ya, nggak mau pakai kias sama sekali. Tentu masih ingat ya, Ibnu Hazm, Daud al-Zahiri. Ada beberapa ulama yang sama sekali tidak memakai kias.
laqad asaba Sukkari fi inkarihi. Ya. Beliau berpihak kepada As-Sukkari, bukan Muhammad bin Thohir. Ya. Beliau mengatakan laqad asaba Sukkari fi inkarihi. Syekh Sukkari ketika mengingkari Muhammad bin Thohir yang memakai sawasik ini, beliau betul, beliau benar, asab. Wa qalla fiqhu Ibnu Thohir fi raddi alaih. Sementara pemahaman fikih, pemahaman dari Muhammad bin Thohir itu dangkal, cetek, kurang. Saat Muhammad bin Thohir membantah hujahnya As-Sukkari. Kenapa? Fa innal jubbata al-makfufata al-jaybi wal kummaini qad jarat al-'adatu bilabsiha kadzalik. Kenapa? Tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi memakai jubah makfufa, jaib, al-kummain itu memang kebiasaan pakaian seperti itu. Semua orang hari itu tahu bahwa itu memang pakaian. Gitu ya. Fala syuhrata fi labsiha, saat dipakai tidak menimbulkan syuhrah, tidak menimbulkan perhatian. Udah biasa sehari-hari. Nah, sementara apa yang dipakai oleh siapa tadi? Muhammad bin Thohir itu menimbulkan perhatian. Oleh karena itu Syekh Sukkari melihat pakaian sawasik yang dikenakan oleh Muhammad bin Thohir langsung memperhatikan, karena memang memancing perhatian. Beda dengan apa yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar tadi. Apa yang dipakai oleh Nabi tidak menimbulkan perhatian. Disinilah antum tahu salah satu pakaian yang tidak disukai, salah satu pakaian yang haram adalah pakaian syuhrah. Jadi kalau kita pakai, otomatis orang-orang memperhatikan kita. Syuhrah. Nah, itulah sawasik. Ya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sifat pakaian itu adalah kondisional. Jadi ada kalanya kita pakai baju seperti ini halal, ada kalanya menjadi haram. Tergantung keadaan. Ya. Maka sunnah kaum muslimin pakai baju, pakai celana, pakai gamis, pakai tutup kepala itu sesuai dengan keadaan setempat. Keadaan setempat. Abdullah bin Mubarak itu pernah memakai tutup kepala, kemudian beliau datang ke satu negeri, kalau tidak salah daerah Azerbaijan. Tiba-tiba beliau melihat kaum muslimin di situ pakai tutup kepala beda dengan apa yang beliau pakai. Maka beliau buka, beliau ganti. Kenapa? Karena sunnah kita berpakaian sama dengan kaum muslimin setempat. Agar tidak, apa tadi? Agar tidak syuhrah, agar tidak memancing perhatian. Fa amma syawaziku fatajma'u syuhrata surati wa syuhrata da'waz zuhdi. Ada dua kesalahan. Adapun memakai pakaian syawazib ada dua kesalahan. Kesalahan pertama syuhrah tadi. Kesalahan kedua menampakkan bahwa dia orang zuhud, bajunya tambalan, bajunya jelek, bajunya compang-camping. Padahal keutamaan, kehebatan, bahkan ilmu sunnah ditampakkan apa sembunyikan? Sembunyi. Seandainya betul kita ini zuhud, sembunyikan.
Jangan malah ditampakkan. Ya. Jika kita punya keutamaan, lebih baik disembunyikan. Belum lama kita bahas bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menyebut aku, tapi ada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, padahal beliau sendiri, tapi beliau tidak mengatakan aku. Karena apa? Karena luar biasa, dilempari batu, kepalanya berdarah, menetes darah di wajahnya. Yang melempari batu malah didoakan baik, dapat hidayah. Ini kan luar biasa. Nabi tidak mengatakan aku dulu pernah disakiti berdarah lalu aku doakan baik, enggak. Beliau mengatakan yahki nabiyan minal anbiya, ada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah yang dilukai oleh kaumnya, lalu berdarah, kepalanya menetesi, membasahi wajahnya, lalu dia mengusap wajahnya yang berdarah itu sambil mengucapkan Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni umatku ini ya Allah, mereka tidak tahu, mereka belum tahu kalau aku sedang mengajak mereka menuju surga. Ada pertanyaan?